Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa dhakir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Uh, Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan menjelaskan pembahasan-pembahasan masalah-masalah fikih yang dibahas atau disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Untuk pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan arkanus sholah, yaitu rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat ini mungkin akan kita bagi menjadi dua bagian karena mungkin pembahasan akan sedikit panjang ketika kita membahas rincian dari rukun-rukun sholat itu. Pada kitab Safinatun Najah ini rukun-rukun sholat itu nanti setelah dibahas secara global, kemudian dilanjutkan dengan fasal-fasal atau dengan bagian-bagian yang menjelaskan lebih rinci lagi tentang rukun-rukun sholat itu. Tapi dalam pembahasan kita kali ini atau dan selanjutnya juga bagian-bagian rinci tersebut akan kita masukkan ke dalam pembahasan rukun sholat yang global ini, sehingga nanti ke depannya kita akan melanjutkan langsung masuk ke waktu sholat tanpa membahas pembahasan-pembahasan yang rinci tersebut. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum an masyayikhikum faslun fi arkanis shalah. Qal arkanus shalah 17. Al-awwalu an-niyah, al-thani takbiratul ihram, al-thalith al-qiyamu 'ala al-qadir fil fardi, ar-rabi' qira'atul fatihah, al-khamis ar-ruku', as-sadis at-tuma'ninatu fihi, as-sabi' al-i'tidal, al-thamin at-tuma'ninatu fihi, at-tasi' as-sujud marratain, al-'ashir at-tuma'ninatu fihi al-hadi 'ashar al-julus baina sajdatain, الثاني عشر الطمأنينة فيه، الثالث عشر التشهد الأخير، الرابع عشر القعود فيه، الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، السادس عشر السلام، السابع عشر الترتيب. ثم قال فصل في درجات النية. النية ثلاث درجات. In kanatis sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah, wa in kanat nafilatan muaqqatah karatibah. An-niyatu thalathu darajat. In kanatis sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah, wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dhatu sabab wajaba qasdul fi'li wat ta'yin, wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Al-fi'lu usalli wa ta'yinu dhuhran aw asran wal fardiyatu fardhon. Taib, ini dua pembahasan yang insyaallah kita bahas pada ini. Pembahasan umumnya adalah rukun-rukun sholat. Kemudian mulai kita langsung masuk ke pembahasan khusus di dalam niat, karena kita akan membahas langsung secara rinci pada setiap rukun-rukun sholat itu tadi. Oke. Jadi di sini dikatakan bahwasanya rukun sholat itu ada 17 rukun. Ada 17 rukun. 17 rukun ini dikatakan 17 rukun apabila menghitung atau memasukkan tumakninah sebagai rukun tersendiri. Jadi sebagai rukun yang berdiri sendiri. Apabila tumakninah dijadikan sebagai rukun yang berdiri sendiri,
maka rukun sholat menjadi 17. Dan di dalam sholat ini tumak ninah ini ada 4, ada di 4 tempat. Oke, sebagaimana nanti akan dibahas di matan Safinatun Najah itu sendiri. Oke. Adapun ulama lain mengatakan bahwasanya rukun sholat itu hanya ada 13 tanpa menghitung atau tanpa memasukkan tumak ninah sebagai rukun yang berdiri sendiri. Oke, sebagai rukun yang berdiri sendiri, tetapi menjadikan tumak ninah itu sebagai syarat sahnya rukun itu tadi. Dan itu sebenarnya lebih sesuai karena rukun atau tumak ninah ini sebenarnya tidak dianggap pada prakteknya para ulama tidak menganggap tumak ninah ini sebagai rukun yang berdiri sendiri, seperti misalnya ketika mereka membahas masalah bahwasanya seorang makmum tidak boleh terlambat atau mendahului imam lebih dari 2 rukun. Tumak ninah tidak dihitung sebagai rukun, la qasir wala tawil. Ya kan, tumak ninah sama sekali tidak pernah dianggap sebagai rukun di dalam pembahasan tersebut. Maka sebenarnya tumak ninah ini apa posisinya? Tumak ninah ini sebenarnya posisinya adalah syarat sahnya sholat dan bukan rukun mustakil. Tapi mungkin dihitungnya sebagai rukun untuk supaya memberikan perhatian lebih terhadap tumak ninah ini supaya tidak mudah ditinggalkan, khususnya bagi orang yang sholat tergesa-gesa. Jadi rukun yang pertama yang disebutkan di sini adalah an-niyah. Nah, untuk niat ini sendiri kita sudah pernah membahas secara detail ketika membahas niat di dalam wudhu, yaitu bahwasanya niat itu adalah qasdul fi'li atau qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud melakukan sesuatu yang bersamaan dengan apa? Dengan tindakan tersebut atau amalan tersebut. Oke. Kemudian jadi di sini niat sebagaimana yang kita tahu bahwasanya niat itu apa? Bil qalb. Niat itu tempatnya ada di mahalluha al-qalb, tempatnya ada di hati. Jadi tidak ada urusan dengan apa yang dikatakan di mulut, tapi urusannya dengan apa yang ada di hati. Kalau misalnya di mulut salah tapi di hati betul, maka sholatnya sah. Tapi kalau misalnya di mulutnya betul tapi di hatinya salah, maka niatnya tidak sah. Nah, kemudian dibahas di dalam rincian masalah sholat bahwasanya niat di dalam sholat ini ada derajat-derajatnya, ada marotibnya, ada martabat-martabatnya, yang mana setiap martabat dari sholat itu mempunyai atau ada cara niatnya tersendiri. Ada hal-hal yang wajib dilakukan ketika niat pada setiap martabat tersebut. Oke, makanya dikatakan di dalam matan an-niyatu thalathu darajat. Niat itu ada 3 derajat. Kenapa niat ini dibagi menjadi 3 derajat? Karena sholat ada 3 derajat. Yang pertama adalah sholat fardu, yang kedua adalah sholat nafilah muqayyadah bil waqt au bi sabab. Oke. Dan yang ketiga adalah nafilah mutlaqah. Apa maksudnya? Niat sholat yang pertama, derajat yang pertama atau martabat yang paling tinggi di dalam sholat itu adalah sholat fardu. Sholat fardu yang mana sholat fardu ini mau dia dalam bentuk sholat fardu yang 5, atau dia fardu karena nadar, atau fardunya fardu kifayah seperti sholat jenazah, atau sholatnya ini qadha, atau sholatnya ini dia tidak fardu tapi ala suratil fardi. Ala suratil fardi maksudnya seperti apa? Maksudnya dia bukan sholatnya hukumnya tidak wajib, tetapi bentuknya adalah bentuk sholat wajib.
seperti orang yang sudah sholat duhur kemudian dia sholat lagi bersama jamaah. Nah, dia mengulang sholat itu tidak wajib, tapi bentuk sholatnya itu sholat duhur, yaitu sholat wajib. Maka di sini hukum niatnya itu sama dengan sholat apa? Sama dengan sholat wajib. Nah, demikian juga apa? Demikian juga sholatnya anak yang belum balik. Anak yang belum balik itu tidak wajib sholat. Sholat yang dilakukan oleh anak yang belum balik itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika yang dia lakukan itu adalah sholat yang bentuknya itu adalah bentuk sholat fardu, maka hukum niatnya sama dengan hukum niat sholat fardu. Meskipun untuk masalah anak kecil ini atau anak yang belum balik ini ada khilaf di antara Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Nah, kemudian dikatakan bagaimana atau dijelaskan bagaimana cara berniat sholat fardu. Nah, in kanatis sholatu fardon, kalau misalnya sholatnya itu adalah sholat fardu, wajaba, maka yang wajib dilakukan di dalam niatnya, atau yang wajib dia katakan di dalam niatnya, atau yang wajib ada di dalam niatnya yang di dalam hati itu apa? Yang pertama, qasdul fi'li, bermaksud untuk melakukan sholat. Oke, bermaksud untuk melakukan sholat. Ini yang wajib ada di dalam niat yang pertama. Yang wajib ada di dalam niat yang kedua, kalau sholatnya itu sholat fardu, adalah apa? At-ta'yin. At-ta'yin itu apa? Menentukan sholat apa yang dia lakukan. Sholat duhur kah? Sholat asar kah? Sholat subuh kah? Sholat isya kah? Itu harus ditentukan di dalam sholat fardu. Kemudian juga harus menyebutkan atau menentukan bahwa sholatnya ini adalah sholat fardu wal fardiyah, yaitu apa? Harus menentukan bahwasanya sholat ini adalah sholat fardu. Tentu apa? Jadi di dalam ketika akan melakukan sholat fardu atau ketika melakukan sholat fardu, maka ada 3 perkara yang harus ada di dalam niat. Yang pertama itu bermaksud untuk melakukan sholat, yang kedua itu menentukan sholatnya, dan yang ketiga itu adalah al-fardiyah, yaitu menentukan atau mengatakan bahwasanya sholat ini adalah sholat fardu. Sholat ini adalah sholat fardu. Contohnya seperti apa? Contohnya bermaksud untuk melakukan sholat itu misalnya seperti berkata usolli, ya kan, berkata di dalam hati usolli. Usolli itu artinya saya sholat. Oke, saya berniat untuk melakukan sholat. Oke, kemudian ta'yin. Ta'yinnya itu seperti apa? Menentukan sholatnya seperti apa? Usolli adz-zuhra, usolli al-asra, usolli al-maghriba, usolli al-isya, usolli as-subha atau al-fajr. Nah, ini namanya apa? Kita sudah melakukan apa? Yang pertama tadi sudah dengan usolli itu ada qasdul fi'al, dan dengan ta'yin itu ada yang namanya apa? Ada yang namanya penentuan sholat apa yang akan dilakukan. Kemudian apa? Niatul fardiyah. Niatul fardiyah itu berniat bahwasanya sholat yang dilakukan itu adalah sholat fardu. Nah, ini wajib untuk di sholat fardu, ya kan? Walaupun fardunya itu karena nadar, atau fardunya itu fardu kifayah, atau fardunya itu qadha, atau fardunya itu hanya surahnya aja seperti mu'adah dan sholatus sobi inda al-imam Ibnu Hajar. Oke? Nah, jadi mengatakan usolli dhuhra fardon, atau usollil asra fardon, usollil fajra fardon. Atau kalau misalnya dia bernadar sholat duha, sehingga sholat duhanya menjadi apa? Sholat duhanya menjadi fardu. Oke, karena dia bernadar, maka dia boleh boleh niat apa? Ushollid duha fardon, atau ushollid duha ma'al mangduroh, usolli sholatad duha al mangduroh. Misalnya dia mengatakan seperti itu. Atau fardon ini juga bisa diganti dengan maktubah. Usolli dhuhra maktubah, usolli al-asra maktubah, dan lain sebagainya. Demikian juga di dalam sholat jenazah. Oke, usolli takbirat
fardon. Oke, fardon. Apakah harus menyebutkan kifayah? Tidak harus menyebutkan apa? Tidak harus menyebutkan kifayah. Oke, ini untuk apa? Ini untuk sholat apabila sholat yang dilakukan itu adalah sholat fardu. Oke, apabila yang dilakukan itu adalah sholat fardu. Kemudian selanjutnya wa in kanat nafilatan. Kalau misalnya sholatnya ini adalah sholat nafilah, sholat sunnah, maka kita lihat nafilah ini atau sholat sunnah ini ada dibagi menjadi dua. Oke, dibagi menjadi dua. Meskipun nanti di akhir akan kita jelaskan bahwasanya sebenarnya bisa kita bagi menjadi tiga. Oke, dibagi menjadi dua seperti apa? Ada yang namanya nafilah muqayyadah, ada yang namanya nafilah mutlaqah. Ada nafilah muqayyadah, ada nafilah mutlaqah. Apa itu nafilah muqayyadah atau nafilah mutlaqah? Nafilah mutlaqah itu artinya apa? Artinya nafilah atau sholat sunnah yang tidak berkaitan dengan suatu sebab dan juga tidak berkaitan dengan suatu apa berkaitan dengan waktu tertentu. Nah, adapun nafilah muqayyadah ini apa? Sholat yang disunnahkan ketika masuknya waktu tertentu atau ketika terjadinya suatu sebab. Jadi muqayyadah artinya sholat, muqayyadah artinya sholat yang terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan waktu ataupun terikat dengan sebab. Terikat dengan sebab. Contohnya apa? Sholat sunnah terikat dengan waktu. Terikat dengan waktu artinya dengan masuknya waktu tertentu disunnahkan untuk melakukan sholat tersebut. Misalnya sholat duha. Sholat duha ini berkaitan dengan apa? Atau terikat dengan waktu. Muqayyadah bisabab. Oke, muqayyadah bisabab. Nah, ini sholat apa? Sholat duha. Kenapa? Muqayyadah bil waqt, ma'alish. Oke, muqayyadah bil waqt. Karena dengan masuknya waktu duha, maka disunnahkan untuk melakukan sholat duha. Sholat witir, muqayyadah bil waqt. Dengan melakukan sholat isya, maka masuk waktunya sholat witir disunnahkan untuk melakukan sholat witir. Sholat sunnah zawal dan lain-lainnya itu apa? Itu sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Ada sholat sunnah yang berkaitan dengan terjadinya suatu sebab. Misalnya apa? Misalnya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini sholat yang terikat pada sebab. Artinya ketika terjadi sebabnya maka disunnahkan untuk melakukan sholat itu. Seperti apa sholat tahiyatul masjid tadi? Apa sebabnya? Sebabnya adalah masuk masjid. Dengan terjadinya sebabnya yaitu masuk masjid, maka disunahkan sholat tahiyatul masjid. Sholat istikharah, ketika mau meminta istikharah kepada Allah, berdoa istikharah, maka itu menjadi sebab disunahkannya sholat istikharah. Pengen berdoa supaya hajatnya dikabulkan, maka disunahkan apa? Itu menjadi sebab disunahkannya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah wudhu, artinya dengan seseorang itu melakukan wudhu, maka itu menjadi sebab disunahkannya untuk melakukan sholat sunnah wudhu. Jadi itu sholat sunnah yang berkaitan atau terikat berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan sebab. Nah, adapun sholat sunnah mutlaqah tadi dia tidak ada kaitannya sama sebab dan juga tidak ada kaitannya sama waktu. Dia boleh dilakukan kapan saja kecuali di waktu-waktu yang haram untuk dilakukan sholat sunnah mutlaqah atau sabab mutaakhir sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti, yang ada penjelasannya di dalam matan Safinatun Najah itu sendiri. Nah, sholat sunnah sholat sunnah nafilah muqayyadah ini, sholat sunnah yang berkaitan dengan suatu sebab atau dengan suatu sebab atau berkaitan dengan waktu, itu wajib di dalam niatnya ada dua hal. Yang pertama apa? Kayak di sini dikatakan wa in kanat nafilatan muaqqatatan karotibatin au dzatu sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Dia wajib apa? Di dalam niatnya harus qasdul fi'li, artinya bermaksud untuk melakukan sholat, dan yang kedua adalah apa? At-ta'yin, menentukan sholat apa yang dia lakukan. Nah, apakah harus
berniat bahwasanya sholat yang dia lakukan itu adalah sholat sunnah? Tidak. Jadi tidak harus menyebutkan di dalam sholatnya sunnatan. Cukup menyebut usolli dan dan sholatnya. Cukup mengatakan saya berniat sholat duha. Tidak wajib mengatakan saya niat sholat sunnah duha. Tidak harus menyebutkan Tidak harus menyebutkan sunnah. Tapi cukup mengatakan saya niat niat melakukan sholat duha. Usolli ad-duha itu sudah cukup, ya kan? Usolli sholat ad-duha itu sudah cukup. Tidak harus atau tidak wajib mengatakan usolli sunnatad duha atau usolli sholatad duha sunnatan. Tidak wajib. Oke, jadi yang wajib di sini hanya 2. Berbeda dengan sholat wajib tadi, wajib tiga hal. Oke. Nah, kemudian wa in kanat nafilatan mutlaqah. Nah, wa in kanat nafilatan mutlaqah, yaitu kalau misalnya sholatnya itu, sholat sunnahnya itu adalah sholat sunnah mutlaqah. Mutlaqah artinya tidak berkaitan dengan sebab dan tidak berkaitan dengan waktu, maka maka yang wajib di dalam niatnya hanya satu perkara, yaitu wajib bermaksud untuk melakukan sholat. Kalau misalnya diibaratkan dengan ucapan, hanya cukup dengan mengucapkan usolli, tidak harus mengatakan sholat apa dan lain sebagainya. Oke, makanya di sini kemudian di dalam matan dikatakan contohnya al-fi'lu usolli. Contoh qasdul fi'li contohnya qasdul fi'li. Contohnya mengatakan usolli. Oke, contoh ta'yin wa ta'yinu dhuhron au asron. Contoh ta'yinnya mengatakan usolli ad-dhuhra atau usolli al-asra. Nah, kemudian qasdul fardiyah. Qasdul fardiyah contohnya seperti fardon. Oke, fardon. Nah, ini ini sebagai contoh. Kemudian di sini ada penjelasan lebih detail lagi untuk berkaitan dengan sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah tadi, ada yang muqayyadah tadi ya. Ada muqayyadah biwaqt dan ada muqayyadah bisabab. Oke, muqayyadah biwaqt dan muqayyadah bisabab. Nah, sebenarnya di dalam sholat sunnah muqayyadah ini ada bisa kita bagi menjadi 2. Ya kan, bisa kita menjadi 2 dengan pembagian lain, bukan muqayyadah bil waqt atau bisabab. Dia sholat sunnah muqayyadah biwaqt atau bisabab terserah. Tapi muqayyadah biwaqt au bisabab ini bisa kita bagi menjadi 2 lagi, yaitu maksudah lidzatiha dan ghairu maksudah lidzatiha. Apa maksudnya maksudah lidzatiha dan ghairu maksudah lidzatiha? Maksud dari maksudah lidzatiha artinya memang syariat Islam meminta kita atau mensunnahkan kita untuk melakukan sholat sunnah tertentu. Oke, sholat sunnah tertentu. Ini maksudah lidzatiha. Artinya memang dimaksudkan untuk melakukan sholat sunnah tertentu. Seperti apa? Seperti sholat sunnah duha, seperti sholat sunnah witir, seperti sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, sholat sunnah kusuf, sholat sunnah istisqa. Itu semuanya Itu semuanya adalah sholat sunnah muqayyadah muqayyadah bil waqt ataupun bisabab, tapi dia maksudah lidzatiha. Apa maksudnya maksudah lidzatiha? Memang syariat meminta kita atau mensunnahkan kita untuk melakukan sholat sunnah tertentu tersebut. Nah, berbeda dengan sholat sunnah sholat sunnah yang ghairu maksudah lidzatiha, yaitu sholat sunnah yang tidak dimaksudkan untuk melakukan sholat sunnah tertentu, tapi yang diinginkan dari syariat ketika termasuknya waktu tersebut atau ketika terjadinya sebab tersebut, diminta dari kita untuk melakukan sholat. Sholat apa? Tidak ada sholat sunnah tertentu, tetapi sholat apa saja. Yang penting sholat. Kalau tidak ada melakukan sholat apapun, ya tidak apa-apa. Sama seperti melakukan 2 rakaat sholat sunnah mutlaqah. Oke, nah seperti apa misalnya contohnya? Contohnya seperti misalnya sholat tahiyatul masjid.
Sholat tahiyatul masjid ini termasuk sholat apa? Sunnah ghairu maksudah. Apa maksudnya sholat sunnah ghairu maksudah? Ketika kita masuk masjid, disunnahkan untuk sholat. Sholat apa? Apakah harus sholat khusus atau sholat apa saja? Sholat apa saja. Oke, artinya tidak ada sholat khusus yang disunnahkan ketika masuk masjid. Artinya misalnya kita masuk masjid, kemudian kita sholat apa? Sholat sholat qobliyatu zuhur misalnya, sholat qobliyah zuhur misalnya, maka itu kita sudah dianggap melakukan apa? Melakukan sholat tahiyatul masjid. Karena yang diinginkan oleh syariat ketika masuk masjid itu kita melakukan sholat. Ya kan, terserah mau sholat apa saja. Hatta walaupun sholat sunnah mutlakoh yang juga tetap akan dianggap sholat apa? Tahiyatul masjid. Walaupun kita begitu masuk masjid kita langsung sholat fardu, itu juga sudah dianggap kita melakukan apa? Tahiyatul masjid. Nah, seperti juga misalnya sholat hajat, sholat sunnah wudhu, ya kan, disunnahkan setelah wudhu itu melakukan sholat. Sholat apa? Terserah sholat apa saja. Selama kita setelah wudhu kita melakukan sholat, maka kita sudah dianggap melakukan sholat sunnah wudhu. Nah, jadi ada sekitar 12 sholat. Sekitar 12 atau bisa dikatakan sekitar 13 atau bahkan sampai 14 sholat, yang mana sholat-sholat ini itu adalah sholat sunnah ghairu maksudah. Sholat sunnah ghairu maksudah artinya dia tidak dimaksudkan untuk melakukan sholat tertentu, hanya saja disunnahkan apabila masuknya waktu tersebut atau terjadinya sebab tersebut, disunnahkan untuk melakukan sholat apa saja. Dengan melakukan sholat apa saja maka kita sudah dianggap melakukan sholat tersebut. Oke, di antaranya adalah apa? Sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat hajat, sholat sunnah wudhu, sholat mau melakukan perjalanan keluar kota, sholat datang dari perjalanan luar kota, sholat keluar dari kamar mandi, sholat masuk rumah, sholat mau keluar rumah, sholat di tempat yang tidak pernah dilakukan sholat di tempat tersebut, kemudian sholat sebelum dibunuh, kemudian ini sudah berapa? Sudah 11. Kemudian sholat sunnah zawal. Oke, sholat sunnah zawal yaitu sholat yang disunahkan ketika apa? Ketika sudah masuk waktu duhur. Kemudian sholat yang ke-13 sholat ghaflah atau sholat sunnah awabin, yang itu disunahkan antara duhur dan isya, maghrib dan isya. Kemudian juga ada sholat isyraq, kan sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu ghairu maksudah, meskipun sebagian ulama mengatakan itu banyak khilafnya masalah sholat isyraq, yaitu yang dilakukan yang disunahkan ketika masuk waktu isyraq. Nah, itu sholat itu disebut dengan sholat sunnah ghairu maksudah. Dia ada yang muqayyadah bil waqt, ada yang muqayyadah bis sabab. Nah, sholat sunnah ghairu maksudah ini sebenarnya sama dengan sholat sunnah mutlaqoh. Sama dengan sholat sunnah mutlaqoh. Artinya walaupun kita tidak takyin, walaupun cukup untuk melakukan sholat tersebut hanya dengan mengatakan usolli, cukup dengan qasdul fi'li saja, cukup dengan qasdul fi'li saja. Oke, tidak ada kewajiban untuk takyin, tidak ada kewajiban untuk takyin. Nah, karena apa? Karena meskipun dia sholat sunnah muqayyadah, tapi hukumnya sama dengan nafilah mutlaqoh. Oke, hukumnya sama dengan nafilah mutlaqoh. Termasuk sholat tahajud juga. Sholat tahajud itu juga termasuk nafilah mutlaqoh. Nah, kemudian, apa hubungannya dengan niat di sini? Yaitu tadi dia cukup dengan ta'yin. Kemudian juga sholat ini itu bisa digabungkan dengan sholat lain. Karena apa? Karena sholat ini itu tidak diminta dari kita untuk melakukan sholat tertentu. Hanya yang penting kita melakukan sholat apa saja kita sudah dianggap melakukan sholat itu. Maka artinya sholat ini sebenarnya sholat sunnah ini bisa masuk atau bisa masuk ke dalam sholat apapun yang kita
lakukan. Maka dalam satu sholat bisa jadi apa? Bisa jadi kita dianggap melakukan banyak sholat. Misalnya kita setelah berwudu setelah duhur kita berwudu, kemudian setelah masuknya waktu duhur kita berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian kita sholat qobliyatud duhur. Oke, kita sholat qobliyatud duhur ini walaupun hanya niatnya usolli qobliyatud duhur, maka kita sudah dianggap sholat tahiyatul masjid, sudah dianggap sholat sunnatuz zawal, sudah dianggap sholat sholat sunnatul wudu. Oke. Nah, dan kalau setelahnya itu mau berdoa istikharah, maka kita sudah dianggap sholat istikharah. Kalau setelahnya kita mau berdoa minta hajat, maka sudah dianggap sebagai sholat hajat. Oke. Nah, itu. Jadi sholat ini bisa masuk ke dalam sholat mana saja karena dia ghairu maksudah. Adapun sholat-sholat yang maksudah lidzatiha seperti duha, witir, Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lainnya itu maksudah lidzatiha, tidak bisa digabung dengan sholat lain. Nah, tapi sholat-sholat yang ghairu maksudah bisa masuk ke dalam sholat yang maksudah. Tapi maksudah sama maksudah tidak bisa bergabung. Nah, kemudian ada khilaf antar Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Orang yang melakukan sholat sunnah ghairu maksudah atau melakukan sholat ketika masuknya waktu yang disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah ghairu maksudah atau melakukan sebab yang dengan sebab tersebut disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah maksudah. Apabila dia sholat, oke, misalnya kayak tadi orang yang setelah masuknya waktu duhur dia wudu. Oke, dia wudu, kemudian Kemudian masuk masjid. Maka dia disunnahkan untuk sholat sunnah qobliyatud duhur. Sholat sunnah qobliyah duhur ini maksudah lidzatiha. Oke, maksudah lidzatiha. Oke, ketika sholatnya itu cuman mengatakan dalam niatnya cuman mengatakan usolli qobliyatud duhur. Saya niat sholat qobliyah zuhur. Oke, maka dia dianggap sudah melakukan sholat sunnah wudhu, dianggap sudah melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, dianggap sudah melakukan sholat sunnah zawal. Dan kalau misalnya setelahnya mau berdoa istikharah, dianggap sudah sholat sunnah istikharah. Dan kalau setelahnya mau berdoa minta hajat, maka sudah dianggap melakukan sholat sunnah hajat, walaupun sholat itu tadi tidak dia sebutkan di dalam niatnya, di dalam hati. Oke, walaupun tidak disebutkan di dalam niatnya. Nah, perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli di sini apa? Perbedaannya adalah di masalah pahalanya. Apakah tanpa meniatkan melakukan sholat-sholat tersebut itu mendapat pahala sholat-sholat tersebut atau tidak? Itu yang menjadi perbedaan Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Jadi Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli sama-sama sepakat bahwasanya dia dianggap sudah melakukan sholat itu. Tetapi perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli apakah dia mendapatkan pahala sholat itu tanpa meniatkannya di dalam hati? Nah, menurut Imam Ibnu Hajar, kalau tidak diniatkan di dalam hati, dia tidak mendapatkan pahala sholat tersebut. Jadi walaupun dia sudah dianggap menjalankan tahiyatul masjid, meskipun dianggap sudah melakukan sholat sunnah wudhu, meskipun sudah dianggap melakukan sholat sunnah zawal, meskipun sudah dianggap melakukan sholat sunnah istikharah, meskipun sudah dianggap sholat sunnah hajat, tetapi menurut Imam Ibnu Hajar selama dia tidak meniatkannya di dalam hati, maka maka dia tidak mendapatkan pahala dari sholat-sholat tersebut. Kalau mau pahala, kata Imam Ibnu Hajar, harus diniatkan. Jadi dia mengatakan di dalam niatnya usolli qobliyatud dhuhri wa sunnata wa tahiyatul masjid wa sunnataz zawal wa sunnatal wal istikharah wa qada'il hajah wa sunnatal wudu. Baru ketika seperti itu niatnya baru mendapat pahala sholat-sholat tersebut menurut Imam Ibnu Hajar. Tetapi menurut Imam Romli mengatakan walaupun tidak disebutkan di dalam niatnya tetap mendapatkan pahalanya. Oke, tetap mendapatkan pahalanya. Nah, kira-kira itu maka
maka usahakan apa? Maka usahakan ketika kita melakukan sholat, ketika kita tahu bahwasanya kita dapat berniat lebih dari satu sholat, usahakan untuk berniat lebih dari satu sholat supaya kita mendapatkan pahala sholat-sholat tersebut. Ya kan, dengan satu sholat kita bisa mendapatkan banyak pahala. Itu bukan hanya di dalam sholat saja, hatta di dalam amalan-amalan yang lain. Selama kita bisa memperbanyak niat soleh, maka sebaiknya kita memperbanyak niat soleh tersebut supaya dengan amal yang sedikit kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dengan niat. Oleh karena itu dikatakan dalam hadis, niyatul mar'i khairun min amali. Niatnya seseorang itu lebih baik dari amalannya amalan tersebut. Oke. Mungkin sampai di sini dan waktunya sudah habis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.